Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di FM Channel. Kali ini kita ada di segmen Ibro. Nah, di segmen ini saya akan membuat sebuah konten yang isinya adalah tentang kisah-kisah yang mengandung banyak nasihat, juga inspirasi dan juga mungkin motivasi untuk kita semua. Cerita itu saya ambilkan bersumber dari kitab ini, namanya kitab Al-Mawaiz Al-Unsuriyah, atau biasa kalau di pesantren itu disebut dengan kitab Unsuriyah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Abu Bakar Al-Unsuri. Nah, kitab ini unik ya, termasuk kitab favorit saya karena di dalamnya cukup banyak cerita, meskipun kitab ini hanya 32 halaman saja ya, enggak tebal-tebal banget, tapi cukup banyak cerita yang ada di dalamnya. Nah, sebelum saya menyampaikan cerita yang ada di kitab ini, saya menulis ulang seperti ini. Saya membuat sebuah naskah lah, ibaratnya saya merangkum apa yang ada di kitab ini, kemudian saya buat bahasanya agar bisa lebih dipahami oleh semua kalangan, terutama untuk saat ini kalangan milenial. Karena kalau kita saya membuat teks atau naskah secara persis dengan di kitab, mungkin tidak semua kalangan bisa memahami. Nah, saya membuatnya dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, tapi meskipun begitu tidak mengurangi atau menghilangkan inti dari cerita yang ada di kitab tersebut. Nah, sebelum saya menceritakan dalam bentuk video ini, naskah yang tadi saya buat, saya lakukan istilahnya itu verifikasi, atau kalau bahasa di pesantren namanya taskhih. Kita taskhihkan kepada teman saya yang insya Allah lebih ilmunya lebih dalam dari saya, sehingga apa yang saya sampaikan di sini tidak murni dari pemahaman saya. Jadi sudah ibarat sudah dikoreksi lah. Mudah-mudahan tidak banyak kesalahan. Kalaupun nanti ada kesalahan, silakan dari penonton untuk memberikan koreksi lewat kolom komentarnya ya. Semoga bisa menjadi koreksi kita bersama. Nah, di edisi perdana ini saya akan mengangkat kisah dengan judul kasih sayang sesama makhluk Allah. Nah, karena memang di agama Islam ya, dan mungkin juga di agama manapun, inti dari ajarannya adalah kasih sayang kepada semua makhluk. Terlebih di agama Islam kita diajarkan untuk rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang ke seluruh alam. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berkata, Allah akan menyayangi setiap orang yang penyayang, maka sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Nah, dari hadis ini ada sebuah cerita yang mana ceritanya dikisahkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang masuk dalam Khulafaur Rasyidin ya. Beliau suatu hari pernah berjalan di kota Madinah ya, berjalan di kota Madinah hingga kemudian sampailah di sebuah lorong. Nah, di lorong itu beliau melihat seorang anak kecil, seorang anak-anak atau biasa disebut dengan bocil ya, sekarang istilahnya bocil, sedang bermain-main, tapi mainannya bukan kayak anak sekarang, bukan main gadget ya, tapi dia mainannya seekor burung kecil atau burung pipit. Nah, menurut keterangan dari guru saya dulu ketika mempelajari kitab ini, digambarkan bahwa si anak tadi itu mempermainkan burungnya tadi itu, burung kecil itu maksudnya, dengan cara burungnya diikat kakinya, kemudian dilepaskan, sekiranya sudah agak jauh ditarik lagi, terus lepaskan lagi, tarik lagi, dan terus begitu. Nah, melihat kondisi seperti itu, Sayyidina Umar kasihan pada burung itu, lalu dia mengambil si anak tadi yang sedang bermain burung pipit itu, kemudian burung pipit itu dibelilah oleh Sayyidina Umar. Setelah burung itu dibeli, maka kemudian oleh Sayyidina Umar burung itu dilepaskan, sehingga tidak lagi tersiksa lah, harapannya seperti itu dari Sayyidina Umar. Bayangkan
Sayyidina Umar loh. Sayyidina Umar itu kalau kita tahu sebelum masuk Islam, sebelum memeluk Islam, beliau sempat pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya, karena ketika zaman jahiliyah punya anak perempuan itu bisa dikatakan sebuah aib. Itu seorang Sayyidina Umar. Bahkan kemudian ketika sudah masuk Islam pun dia tetap sifat tegasnya, sifat kerasnya, bahkan mungkin bisa dikatakan juga cukup galak, juga masih tetap dimilikinya. Bahkan setan pun takut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu beberapa tahun berselang, setelah kemudian Sayyidina Umar wafat, banyak beberapa ulama itu yang kemudian mengalami mimpi yang sama. Mereka bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Dalam mimpinya itu mereka sempat berdialog dengan Sayyidina Umar. Berdialog di situ, bertanya bagaimana keadaannya, apa yang Allah lakukan padanya lah. Sayyidina Umar menjawab, alhamdulillah Allah mengampuni dosaku dan juga memaafkanku, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Si ulama mungkin penasaran, apa karena sifat adil Anda, atau mungkin juga kesulitan Anda, atau mungkin kebaikan Anda yang lain, seperti itu. Mungkin seperti itu pertanyaannya ya. Lalu Sayyidina Umar menjawab bukan karena itu, tapi ada hal yang lain. Lalu dia menceritakan bahwa ketika para kerabatnya, para sahabat-sahabatnya itu sudah memasukkannya ke liang kubur atau liang lahat, kemudian dikuburkan, sudah di istilahnya apa ya, dikebumikan, dimakamkan, lalu ditinggalkan. Beberapa saat kemudian datanglah dua malaikat. Ya, kita tahu malaikat itu adalah malaikat Munkar Nakir yang akan memberikan pertanyaan kubur. Nah, menurut Sayyidina Umar lagi di dalam ceritanya itu, ketika malaikat tadi sedang ibaratnya sudah mulai proses interogasi lah kalau sekarang ya, mulai ditanya-tanya gitu, muncullah suara tanpa wujud atau suara tanpa rupa. Kalau di bahasa kitab atau juga di istilah di pesantren itu adalah hadis. Hadis itu suara tanpa wujud, seperti itulah. Jadi nggak ada wujudnya apa-apalah. Suara tanpa wujud itu mengatakan, tinggalkanlah dia, ini hambaku, janganlah kalian khawatir, berkata kepada dua malaikat itu, karena aku telah mengampuni dosa-dosanya, karena dia selama hidup ketika di dunia sudah menyayangi seekor burung pipit. Bayangkan. Nah, karena seekor burung pipit akhirnya kemudian menjadi penyebab Sayyidina Umar mendapatkan istilahnya kenikmatan di alam kuburnya. Nah, satu pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini adalah bahwa intinya kita harus saling menyayangi kepada sesama makhluk Allah. Mungkin kalau kita lihat realitas saat ini, beberapa waktu mungkin sebelum ini kita sering melihat di beberapa medsos, mungkin di YouTube atau mungkin Instagram, itu cukup banyak lah, gak sedikit itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang gak bertanggung jawab itu kemudian dengan tanpa tujuan yang pasti melakukan penyiksaan, bahkan sampai kemudian membunuh hewan yang ya tidak bersalah sih, mungkin karena hanya ingin biar populer aja lah, biar trending di medsos, biar jadi viral, akhirnya mereka melakukan seperti ini. Itu nggak baik lah sebenarnya seperti itu. Kita tetap, meskipun kepada hewan yang sekalipun itu haram ya, kita tetap harus menyayanginya, karena menurut sabda Nabi juga, Rasulullah pernah bersabda, kita itu semua bersaudara. Ada saudara dalam agama, kemudian saudara dalam kebangsaan ya, sama bangsa, kemudian saudara sesama manusia, kemudian saudara sesama makhluk Allah. Nah, jadi tidak ada alasan kemudian kita menyiksa atau menyakiti siapapun atau apapun, hewan sekalipun, bahkan hewan yang mungkin sepele, nggak perlulah kalau nggak ada istilahnya, kalau nggak ada uzur atau tidak ada bahaya yang mengancam kita, kemudian kita menyiksa dan membunuhnya. Mungkin kalau hewan-hewan tertentu, hewan buas ya oke lah, kita nggak masalah untuk menyelamatkan diri kita, kemudian mau gak mau kita harus ya dengan cara membunuhnya untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau
hewannya nggak ngapa-ngapain juga nggak usah lah. Bayangkan ini Sayyidina Umar saja yang begitu disegani oleh setan sekalipun takut sama beliau masih memberikan kasih sayangnya kepada seekor burung pipit, hingga kemudian mendapatkan suatu balasan yang ya nikmat dikubur lah, tidak mendapatkan siksa dikubur seperti itu. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, intinya kita harus menyayangi ke sesama makhluk Allah seperti itu. Dan juga pelajaran lain intinya Allah selalu memperhitungkan setiap perbuatan kita, mau itu perbuatan yang baik yang buruk sekecil apapun itu pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Sayyidina Umar hanya dengan menyelamatkan, melepaskan saja burung pipit, kemudian balasannya seperti itu. Subhanallah ya. Semoga dari kisah ini kita bisa mendapatkan ya pelajaran, mendapatkan sebuah ibrah, mendapatkan sebuah inspirasi lah, dengan sebuah nasihat kita bersama untuk lebih menumbuhkan lagi rasa kasih sayang kepada sesama makhluk Tuhan, sesama makhluk Allah. Mungkin cukup itu dulu di kisah ini, nanti kita lanjut lagi karena masih cukup banyak kisah yang ada di sini. Saya juga masih perlu untuk merangkumnya lagi untuk bisa disajikan kepada penonton semua. Mohon dukungannya, semoga bisa terus berlanjut, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di FM channel. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.